Dime tu verdad, me olvidé que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. I got my head out the sunroof. Farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon atau obat, logos atau ilmu pengetahuan. Secara umum, farmakologi yaitu ilmu yang mempelajari obat, baik untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Kemudian, apa itu obat? Obat merupakan zat apapun yang dosis tertentu dapat memberikan efek terapeutik atau efek penyembuhan pada manusia atau hewan dan dapat digunakan untuk menetapkan diagnosis. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah ilmu farmakologi. Jadi, perkembangan ilmu farmakologi itu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu ada periode kuno dan ada periode modern. Kita mulai dari periode kuno terlebih dahulu. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa periode kuno ini terjadi sebelum tahun 1700 Masehi. Nah, jadi pada periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Nah, bukti atau pencatatannya dapat dilihat di material medika yang disusun oleh Dioscorides atau Bedanius. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa sejarah juga sudah mencatat bahwa penggunaan obat itu sudah dilakukan baik di Cina dan di Yunani. Di Cina itu sendiri pada tahun 200 sebelum Masehi dan di Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ini masih dalam periode kuno. Jadi ini adalah tokoh periode kuno itu sendiri yang bernama Claudius Galen itu pada tahun 129 sampai 200 Masehi. Kedua yaitu Theophartus von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 151 Masehi. Yang ketiga yaitu Johann Jakob Weber sampai 1620 sampai 1655 Masehi. Kemudian kita masuk ke periode modern. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa periode modern ini terjadi pada abad 18 sampai 19. Jadi pada periode modern ini mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obatnya pada tingkat organ dan jaringan. Jadi perlu kita tahu bahwa pada masa itu ilmu farmakologi masih menjadi bagian dari ilmu kedokteran. Namun menjadi ilmu yang terpisah ketika Rudolf Buchaim itu mendirikan Institut Farmakologi di Universitas Dorpat, Estonia pada tahun 1847. Jadi, Rudolf Buchaim ini mendeskripsikan efek suatu obat dan juga menjelaskan sifat kimia obat. Nah, sejalan dengan itu, ada tokoh yang juga dikenal dengan nama Oswald Schrammederberg 1836 sampai 1921. Dan juga ada tokoh John G. Abel 1857 sampai 1938 periodenya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cabang-cabang ilmu farmakologi. Yang pertama, ada toksikologi. Ialah bidang ilmu yang mempelajari efek bahaya atau efek toksik yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Toksikologi sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada toksikologi lingkungan. Ialah studi yang menjelaskan mengenai efek-efek merugikan dari bahan-bahan kimia lingkungan terhadap kesehatan manusia. Dan juga ekotoksikologi ialah studi yang membahas mengenai efek-efek kontaminan lingkungan terhadap ekosistem dan unsur-unsur pokok yang ada di dalam ekosistem. Yang kedua, ada toksikologi klinik. Ialah salah satu cabang toksikologi yang mempelajari mengenai aspek keracunan akut, disengaja dan tidak disengaja, serta kronis dalam tubuh manusia. Ilmu selanjutnya yaitu farmakognosi. Arti luasnya yaitu pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Terus arti sempitnya yaitu pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Contohnya adalah antibiotik penisilin yang berasal dari mikroorganisme, jamur suresina yang dapat meningkatkan fungsi sistem saraf. Biofarmasi. Biofarmasi adalah suatu produk obat farmasi apapun yang diproduksi, diekstraksi, atau disintetiskan dari sumber biologis. Biofarmasi dapat terdiri dari gula, protein, atau asam nukleat, atau kombinasi dari zat-zat tersebut, atau dapat berupa sel atau jaringan hidup. Contoh biofarmasi, yang pertama, kinetika obat, yang kedua, biodisponibilitas, yang ketiga, studi penyerapan,
yang keempat metabolisme obat, yang kelima studi distribusi, yang keenam studi eliminasi, yang ketujuh perancangan dosis, dan yang kedelapan formulasi obat. Ketiga yaitu pharmacovigilance, adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Tujuan dilakukannya pharmacovigilance adalah untuk mendeteksi masalah keamanan obat yang belum diketahui, mendeteksi peningkatan frekuensi kejadian efek samping, mengidentifikasi faktor risiko, mengantisipasi risiko, mengkomunikasikan informasi keamanan obat dan pencegahan terjadinya risiko keamanan obat. Cabang ilmu farmakologi yang keempat adalah farmakodinamika. Ialah ilmu pengetahuan dan studi tentang efek biologis yang dihasilkan oleh bahan kimia. Lebih khusus lagi, ilmu pengetahuan dan studi tentang bagaimana bahan kimia menghasilkan efek-efek biologis. Nah, salah satu contoh yang dominan adalah interaksi reseptor obat sebagaimana dimodelkan oleh L, R, dan LR, masing-masing mewakili konsentrasi kompleks ligan atau obat, reseptor, dan reseptor ligan. Persamaan ini merupakan model dinamika reaksi yang disederhanakan yang dapat dipelajari secara matematis melalui alat-alat seperti peta energi bebas. Cabang ilmu yang kelima yaitu farmakokinetika. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetika secara umum terbagi menjadi adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstensi. Ilmu yang keenam yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi adalah sub-ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat. Dalam ilmu ini, obat-obatan digunakan untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya, dan cara menyembuhkan suatu penyakit. Terakhir, farmakogenetik. Farmakogenetik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh faktor genetik terhadap respons suatu obat dalam tubuh. Dapat diartikan pula sebagai ilmu yang mengidentifikasi interaksi antara obat dan gen individual. Hal ini didasarkan atas terjadinya perbedaan respon tiap individu bila mengonsumsi suatu obat. Yeah, we're driving down the freeway.